Bismillahirrahmanirrahim. Fala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun badaka maf'ulun la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Benar. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa daka maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun miftahun wada'a yada'u wada'an wa mawdi'an fahuwa wadihun wa daka mawdu'un wa la tadha' mawdi'un mawdi'un bidahun. Ulangi yang benar. Wa doa. Masa ada yang mau doa, ada yang siapa tadi? Ulangi yang benar, ayo. Wada'a yada'u wada'an wa mawdi'an fahuwa wadihun wa daka mawdu'un wa la tadha' mawdi'un mawdi'un bidahun. Ya fa'ayai fa'u yaf'an wa mai fa'an fahuwa yafi'un wa daka maifu'un ifa la taifa maifa'un maifa'un mifa'un. Na'ayan ana'yan wa man'an fahuwa na'is wa daka man'iyun in a'latan a'man an min a'un. Nasya'ayan sya'u nash'atan wa man sya'an fahuwa nasyi'un wa daka mansyu'un in sya'latan sya'man sya'un man sya'un min sya'un. Ra'aya ru'yatan wa mar'an fahuwa ra'in wa daka mar'iyun la tara mar'an mar'an mir'atun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, langsung kita lanjut. Sekarang wal mas'alatu saniyatu ayyakunal khobaru waqi'an ba'dal qasamis sharihi. Kalau bisa ngebut dikit nih biar kelar bab mubtada nih. Wal mas'alatu saniyatu, dan bermula masalah. Masalah yang benar itu masalah. Kalau bahasa Indonesia menjadinya masalah. Aslinya tuh lah serius loh ini loh. Kan begini. Mas alatun. Kan gitu kan? Kan masalah ditulis bahasa Indonesia menjadi sebenarnya kan begini, mas alah, atau ya kan? Loh iya apa enggak? Gampangannya menjadi masalah loh. Kan gitu. Loh berarti masalah itu bahasa Arab Pak lah emangnya? Paham enggak? Permasalahan atau pembahasan poin khobar yang wajib dibuang. Itu masalah. Kan baru enggak loh. Ngerti Kong? Lah. Wal mas'alatu, dan bermula masalah atsaniyatu yang kedua, yang khobar wajib dibuang,
Ayyakuna itu bahwasanya ada apa al khobaru khobar, ada itu waqian terjatuh ba'dal qasami setelah qasam. Qasam itu sumpah. As-sharihi yang jelas. Wahwa dan bermula qasam soreh. Ma itu qasam. Yuk lamu yang diketahui apa ma bimujarrodi lafzihi dengan meligi. Meligi itu bahasa Jawa. Dengan murninya atau semata-mata lafadznya qasam, kaunan natiki pada adanya orang yang mengucap bihi dengan qasam atau bihi dengan ma, muqsiman itu orang yang bersumpah. Likauni dzalikal lafzi, karena adanya itu lafaz atau lafaz itu la yusta'malu itu tidak dipergunakan apa dzalikal lafzu illa fil qasami kecuali dalam qasam sumpah. Makanya kemarin kan saya ketatin harokatin qasam. Karena kalau kismun bagian, iya kan? Nah, gitu loh. Oke, sekarang begini. Khobar wajib dibuang yang kedua adalah, kalau kemarin yang pertama apa? Setelah laula. Sekarang yang kedua, khobar wajib dibuang apabila jatuh setelah qasam yang soreh, sumpah yang jelas. Maksudnya apa? Yaitu qasam sumpah yang sumpah tadi diketahui semata-mata dengan lafadznya, bahwasanya orang yang mengucapkan sumpah tadi itu orang yang bersumpah, karena lafadz tadi tidak dipergunakan kecuali untuk sumpah. Nyambung nggak? Apa mak? Nanti ditanya lagi, apa itu qasam soreh? Qasam soreh adalah sumpah yang dilakukan oleh orang yang mengucap dan lafadz yang digunakan memang semata-mata lafadz untuk sumpah. Nanti ada lafadz lain yang bisa dipergunakan untuk sumpah dan lainnya sumpah. Perhatikan makanya. Begitu loh. Nahwu la amru, bukan la umruka tapi la amruka. Annahum. Nah itu seperti contoh, nanti syarahnya ada. La amruka sungguh bermula, ya maknanya ya umurmu, tapi bukan bacanya bukan umrun tapi amrun, nanti ada keterangannya. Sungguh bermula panjang umurmu. Nah itu kan mubtada. Sungguh bermula kan mubtada, khobarnya dibuang, ai qasami itu menjadi sumpahku. Innahum jatuh setelah qasam inna. Ngerti no? Ntar lu bacanya anna lagi. Innahum sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy. Nanti ada penjelasannya dalam kitab syarah. Lafadz amruka bifathil lami bifathil aini dengan dibaca fathah huruf ainnya, la amruka. Tuh. Ingat-ingat itu. Itu bawahnya yang nomor bawahnya persis itu loh. Min amirar rajulu, lafadz amruka terambil dari kalam amiro ar-rajulu. Maknanya amiro berumur panjang, siapa ar-rajulu seorang laki-laki. Lafadz amiro bikasril mimi dengan dibaca kasroh mimnya. Amiro sama dengan alima. Ngerti? Loh. Maknanya, nah itu kalau kalian nanti beli kamus, umpamanya kamus Munjid atau yang agak kecil Mukhtar Sikhah dah. Level lu naikin no kamusnya Mahmud Yunus mulu ya enggak? Lah yang pemula Mahmud Yunus dulu. Gitu loh, supaya kalian jangan mikir jajan mulu ya enggak.
Wah, orang santunan yatim buat jajan. Bagus, nggak salah. Tapi betapa lebih bagusnya apabila santunan tadi diinvestasikan dalam pendidikan. Loh, paham nggak? Loh. Nah ini nanti kalau kalian lihat kamus yang bahasa Arab ya, nah itu seperti itu. Maknanya amirar rajulu idza asa zamanan tawilan. Tuh begitu, kayak Pin. Kamu kemarin beli kitab kamus apa? Ya nggak apa-apa sementara, Kevin kan baru. Tapi nanti nabung, kalau punya duit, paling tidak kalian beli kamus Mukhtar Sikhah. Kitabnya segede apa ya? Kayak di kitabnya Senok itu loh. Ya Durratun Nasihin gedean dikit lah. Mukhtar Sikhah. Kalau punya duit lagi, ya nggak kalian mamanya dapat hadiah apa? Beli kamus Al-Munjid, mahal harganya segini. Itu bisa 300-400 ribu. Al-Munjid fil lughah. Udah kalian rajin baca, rajin buka kamus Munjid. Apabila ada kalimat-kalimat sulit, perhatikan betul, alim kalian. Paham nggak? Jangan males, jangan alasan. Karena orang yang masih suka dengerin, orang yang masih membangun alasan ini dan itu adalah pemalas. Jelas? Dan selamanya bodoh. Kenapa ya? Karena dia nggak mau baca, nggak mau belajar, nggak mau terus, ya membangun alasan. Lah kalau selamanya dia bikin alasan terus, ya selamanya bodoh. Ngerti maksudnya? Maka hilangkan alasan, apapun alasan itu, semangatnya cuma satu, rajin belajar. Tuh, itu iklan. Nah gimana mau ngebut? Ya kan? Mengupas amirar rajulu bikasril mimi idza asa zamanan tawilan itu kan membutuhkan penjelasan. Lah itulah namanya kamus bahasa Arab. Nah kalau Mahmud Yunus itu kamus terjemah. Bisa dipahami kan? Nah, lu udah pernah lihat kamus Munjid, no? Ntar saya keluarin kitab saya kamus saya yang di dalam. Lu biar tahu. Lah benar tebel. Jadi nggak cukup, nggak dapat kalau 200.000, 250. Itu bisa 300.000, 400.000 itu. Saya nggak beli, tapi dihadiahin sama alumni pas Lebaran pada patungan itu dulu pada hidup gitu, beliin kitab gitu. Wah. Ya keren lah gitu. Nah itu maknanya amirar rajulu idza asa, apabila hidup siapa rajul zamanan pada zaman tawilan yang lama. Tawilan pada zaman zamanan pada zaman tawilan yang lama, maksudnya panjang umur. Nih perhatikan. Kan tadi la amruka, kan gitu kan? La amruka ini kan mubtada. Lamnya nanti ada dikupas dalam kitab. Ini kan ainnya dibaca am. Kalau yang ada di kita kan umrun. Umrun emang jamaknya umur. Ya umur itu. Ngerti kan? Nah ini amru. Nah ini terambil dari lafadz amiro ar-rajulu. Oh, maknanya amiro ar-rajulu ditafsiri oleh musannif idza asa zamanan tawilan. Loh kan gitu. Udah jelek lah orang iri ya. Nah, maknanya amirar rajul idza asa zamanan tawilan. Apabila seorang laki-laki tadi hidup pada masa yang lama, maka istilahnya kalau kita sebutnya umur juga. Tapi proses pembacaannya bukan la umruka, tapi la amruka. Nyambung nih, supaya kalian tenget apa bedanya amruka dengan umruka. Nah, kalau yang baca Senok mah udah sama aja udah gitu ya no. Lah beda. Tuh teliti. Oh maksudnya
Jangan asal, itu namanya ihsan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Kalian deres saja loh. Level kalian naikkan ke level ihsan. Deres itu wudu. Walaupun yang kita baca kitab biasa nggak Al-Quran, paham? Usahakan deres ngadep kiblat. Itu ihsan. Serius baca Fatihah walaupun kalian deres. Baca Fatihah kitab apa yang kita deres, kirim Fatihah itu. Termasuk sama guru saya Kiai Haji Abdullah Rifai. Biar ilmu kalian manfaat barokah. Pinter perlu. Tapi jangan minterin orang. Paham gak maksudnya? Ya itu yang kemarin sebutnya bukan kreatif, kere, aktif. Ngerti maksudnya? Tuh. Rio paham? Udah di bawah aja kalau terus ya enggak nongkrong mulu subuh tadi itu. Saya omelin itu. Masa wudu belum nongkrong aja ngelamun aja di bangku. Lu tahu enggak? Karena gua udah pulang 2 kali ngambil kunci lupa, ada bodo amat gua gak balik. Gua kemari gak bawa kunci. Tuh. Ngerti Rio? Apa? Jangan kebangetan bengong. Lah tetangga kemarin punya ayam bengong, kan tetelo berarti disembelih. Lu mau? Lah iya makanya jangan bengong aja lu. Oke lanjut Tsummastu'mila, kemudian dipergunakan, itu istiqmal masdarnya. Apa lafat la amruka yang terambil dari kalimat amirar rajulu yang maknanya idza asa zamanan tawilan fil qasami, dalam sumpah. Tuh makanya harokatin. Kalau qasam sumpah, kalau kismun bagian, kalau qasmun gilir. Ngerti maksudnya? Tuh beda-beda. Murad dan khali dikehendaki bihi dengan lafat la umruka tadi al hayata, pada kehidupan. Tuh maksudnya wahayatika, itu maknanya la amruka wahayatika ya Muhammadu innahum kuffaro Quraisyin lafi sakratihim ya'mahun. Wahayatika itu benar lengkapnya la amruka annahum itu wahayatika, demi kehidupan kamu ya Muhammadu, hai Muhammad. Innahum, tuh hamzahnya inna, kalau jatuh setelah qasam atau sumpah wajib dibaca kasroh. Maka wal asri innal insana, ya kan? Nah itu jatuh setelah lafat kola, yakulu, koil, makul, kul dan lain sebagainya. Innahum, sesungguhnya kuffaro Quraisyin, orang-orang kafir Quraisy, lafi sakratihim, sungguh dalam sekaratnya kuffaru Quraisy, ya'mahuna, itu gelagapan. Nanti lihat ya kamus no. Kalau nggak salah ya'mahun itu ya itulah kesulitan. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya la amruka, alamu itu bermula lamnya lamul ibtidai. Begitu apa no? Itu namanya lam ibtida. Senok kadang-kadang kayak odon. Nih ya Don. Lu punya duit ya Don? Kalau kan kemarin udah dikasih Don buat beli es ya. Aska, alah bohong lu. Duit sayur masih? Perempuan masih? Masih habis? Kalau masih ngomong masih, jangan bohong lu. Masih? Udah masih aja apa? Alhamdulillah begitu ya. Lah iya, baru ada yang nganterin tadi gopek. Habislah. Lamul ibtidai itu namanya lam ibtida. Amru, bermula lafaz amru itu mubtadaun.
Karena mubtada dibaca rofa, wa alamatu rofihi dan bermula alamat rofanya amru. Dhammu akhirihi itu membaca dhamma huruf akhirnya amru. Wal kafu dan bermula huruf kafnya itu dhamirun, dhamir muttasilun yang muttasil. Fi mahali jarin dalam mahal jar. Bil idhofati sebab idhofah. Wa huwa dan bermula lafat la amruka sorihun itu jelas. Fil qasami dalam sumpah. Kalau la amruka mubtada, mukhobarnya mana? Wa khobaruhu dan bermula khobarnya la amruka. Mahdhufun itu dibuang. Qaddaro yang mengira-ngirakan hu pada khobar siapa al-musannifu bikaulihi dengan kaulnya ucapannya musannif ay la amruka qasami. Itulah ya akan barusan disebut laam lah iya kan, nah itu ganti la amruka sungguh bermula kehidupanmu qasami itu menjadi sumpahku. Wa inna udah jelas kan ya, jatuh setelah qasam soreh khobar wajib dibuang. Lah mubtada'nya mana? Yaitu qasam soreh itu menjadi mubtada'nya. Mubtada' berupa qasam itu kan sumpah. La amruka demi umurmu. Oh gitu loh. Wa innama khudzifa dan bahwasanya dibuang apa khobar? Li dilalah. Kalian baca dilalah boleh, dalalah boleh. Lidilalati amrika karena menunjukkannya lafat amrika alaihi atas khobar. Wa wajaba dan wajib apa khatfu membuang. Alasannya lisadi jawabil qasami karena menempatinya jawab qasam masadahu pada tempat khobar. Nah itu alasannya, nyambung kan ya walaupun gak ditulis. Wa minal qasami shorihi dan itu diantara qasam soreh sumpah yang jelas aimunullahi la af'alanna bermula lafat aimunullahi bermula sumpahnya Allah itu menjadi sumpahku, khobarnya dibuang, isinya qasam la af'alanna kemarin sudah saya jelaskan sungguh melakukan betul-betul siapa saya. Aimunullahi tegesa bermula sumpah Allah itu yamini menjadi sumpahku. Au qasami atau bukan hanya yamini menggunakan redaksi qasami juga boleh, maka itu dikasih pilihan. Au qasami atau menjadi qasamku. Gendut jangan dirocok mulu kupingnya, ono ada cotton bud. Ya ntar gue bagi cotton bud, jangan dirocok mulu, ntar kurang gede pakai linggis lagi lu. Ya kan keterlaluan lu. Perempuan punya cotton bud gak? Anak cowok kan udah kasih kemarin udah habis emang. Nah, kasih gendut, jangan lu buat mainan, masih banyak kalau habis ngomong. Sabun kok kalau habis ngomong pak sabun habis, beli. Lah iya kan? Ada kalau mau. Fakhoroja maka keluar apa ghairu shorihi qasam ghairu soreh nahwu ahdullahi la af'alanna seperti lafat ahdullahi. Kenapa? Udah jangan pelotot, lihat kemari lu ngaji makanya kemari geser ngadepnya geser miring kemari jadi enggak tengok sono kemari enggak. Fa'innahu maka sesungguhnya kejadian, ya Pak De. Wah nganterin orang hilang. Pergi Pak De, soalnya bingung Pak De. Moga-moga. Saya lagi live ini. Kemarin no, mana anaknya? Itu. Mau ngopi? Enggak, mau langsung ini. Itu anak. Bukan tetangga. Tetangga. Bawa sepeda, minta sepeda. Udah sini dulu Salim. Ini. Sejewer sekalian.
Salim. Salim yang bener. Nih dengerin. Lu ini kan jatuh udah lama. Ayo Mang. Tadi dikelopek lagi. Lah iya, pahamannya Ibu Marhamah. Ini Bu Marhamah biar denger. Lo kalau ditelepon sama Bu Marhamah jangan ngadu yang macem-macem. Kalau nggak ada yang gede-gede siapa yang ngurusin lu? Iya kan? Ngadunya yang enggak. Mamanya lagi oleng, ketularan, paham nggak? Oh no yang dituduh sama dia no yang pojok. Kalau saya tanya enggak, dia mau orangnya baik, apalagi kalau lagi tidur. Ya. Ya, paham? Kalau subuh bangun, langsung bangun. Nah itu, jangan tanya aja orang. Oke Pak De. Oke, ngapunten nggih. Udah ngaji ambil kitabnya. Ayo Mas, makasih. Bawain sepeda ini. Wah, Al baru jalan-jalan katanya. Ada aja ya. Sebut ya Pak De. Fa'innahu maka sesungguhnya ghairus soreh la yajibu itu tidak wajib apa khatful khobari membuang khobar ba'dau setelah qasam soreh. Alasannya li'anna ahdallahi karena sesungguhnya lafat ahdallahi ghairu mulazimin itu tidak menetapi, tidak selalu gampangannya lil qasami untuk sumpah. Kenapa alasannya? It yusta'malu karena kadang digunakan apa ahdullah fi ghairihi dalam selain qasam. No, ahdullahi itu maknanya kan janji. Janji itu bukan qasam. Ngerti kan? Walaupun terdapat makna qasam, tapi lafadz ahdu kadang-kadang dipakai untuk sumpah, kadang-kadang bukan untuk sumpah. Contohnya ini, nahwu ahdullahi la af'alanna. Mana tadi no? Ahdullahi yajibul wafa'u bihi. Ahdullahi bermula sumpah Allah, sumpah yang menggunakan nama Allah. Yajibu itu wajib apa al-wafa'u menepati bihi dengan ahdullah. Ini bukan qasam. Ngerti? Jadi lafadz ahdun beda dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi amruka. Oke? Yang kedua apa tadi? Aimunullah. Ngerti? Nah, yamin itu wala yufhamu dan tidak difahami minhu dari lafadz ahdullahi apa al-qasamu sumpah illa bidzikril muqsami alaih kecuali dengan menyebutkan muqsam yang disumpahi yang dibuat sumpah. Ntar lu bahasa Indonesia lagi yang disumpahin bagaimana Pak Samro gledek lu katanya itu disumpahin kan, bukan begitu maksudnya, sesuatu yang dibuat sumpah begitu loh. Apa alai atas al. Oke, nyambung ya. Yang kesimpulannya yang kedua ini nggak usah ditulis kan udah jelas itu. Yang merupakan khobar wajib dibuang adalah khobar yang jatuh pada sumpah soreh. Ya qasam soreh yang sumpah yang jelas tuh gitu. Oke. Udah segitu dulu dah. Lanjut karena ngaji selama ini fokus kawakib, kitab yang lain gak dibaca ya. Kita lanjut sekarang dikit. Fathul Majid. Perempuan pada bawa kitabnya enggak? Oke. Halaman 22. Tadi sampai mana Rio? Sebentar, sampai jam inilah. Halaman 22 tuh 2, 3, 4 dari atas itu ya. Oke. Sekarang fata ta'allaku bil ma'dumi itu ya. Udah. Nahu udah kelar, ini ganti tauhid. Fata ta'allaku maka berta'alluq apa kudrat bil ma'dumi dengan yang ma'dum.
Itu diunjukin Rio si Evan kitabnya. Apri diunjukin Evan kitabnya beda soalnya. Fata ta'allaku maka berta'alluq apa kudrat bil ma'dumi dengan perkara yang ma'dum yang tidak ada. Kalau kudrat ta'alluq kepada ma'dum fatakunu maka menjadi ada apa kudrat. Ada itu sababan, diterapkan ilmu nahunya. Sababan itu menjadi sebab fi ijadihi dalam mewujudkan ma'dum. Wabil maujudi atau kepada bil ma'dum. Dan ta'alluq apa kudrat bil maujudi dengan perkara yang maujud. Fatakunu maka jadi apa kudrat kalau kaitannya ta'alluq dengan maujud. Sababan itu menjadi sebab fi i'damihi dalam mentiadakan maujud. Wa ta'alluquha dan bermula ta'alluqnya kudrat bil maujudi dengan perkara yang maujud. Wal ma'dumi dan perkara yang ma'dum tidak ada. Maujud kan wujud ada, ma'dum tidak ada. Yuqalu itu dikatakan lahu bagi ta'alluqnya kudrat. Apa yang yuqalu? Ta'alluqun tanjiziyun hadisun. Namanya ta'alluq tanjizi hadis. Ta'alluqun itu ta'alluq korelasi, tanjiziyun yang bangsa realisasi. Kalau bahasa Jawanya lestari. Maksudnya lestari itu mengaplikasikan, menerapkan, merealisasikan hadisun yang hadis. Maknanya apa? Ta'alluqnya kudrat kalau sama maujud menjadi i'dam, kalau sama ma'dum menjadi ijad. Dan disebut ta'alluq tanjizi hadis. Wa makna kaunihi dan bermula makna adanya ta'alluq tanjizian itu yang bangsa tanjizi. Itu anahu sesungguhnya ta'alluq. Ta'alluqun itu ta'alluq bil fi'li dengan perbuatan. Udah segitu dulu. Kemarin dinyatakan kaitannya sifat kudrat irodat. Kudratnya Allah itu bisa mewujudkan, bisa mentiadakan. Contohnya ini musim terang. Ada hujan apa enggak? Enggak ada. Tahu-tahu umpamanya nanti mendung terus turun hujan. Nah kan gitu. Itu berkenaan atau berhubungan dengan kudratnya Allah yang tidak ada diadakan. Nah itu kaitannya, atau yang ada ditiadakan. Begitu hujan, kan tadi hujan terus terang, nah, kan berarti ada menjadi tidak ada. Ngerti? Nah kudratnya Allah yang model seperti ini itu disebut ta'alluqnya tanjizi hadis. Ta'alluq tanjizi hadis. Ngerti maksudnya? Apa tuh maksudnya ta'alluq tanjizi hadis? Hubungannya kudrat untuk merealisasikan, kaitannya mewujudkan atau mentiadakan yang sifatnya hadis, enggak permanen, baru. Paham maksudnya? Hadis gitu loh. Yaitu ta'alluq yang dimaksud ta'alluq tanjizi, ta'alluq kudrat yang berhubungan dengan fi'lu, perbuatan. Nyambung? Oh. Walaha dan itu tetap bagi kudrat ta'alluqun harokatin, ta'alluqun suluhiyun qadimun, bermula ta'alluq suluhiyun, bukan lawannya tanjizi, suluhi. Suluh itu ya soleh itu. Kalau isim fa'ilnya soleh, kalau masdarnya solah. Nah solah itu kan kadang-kadang suluh. Ngerti kan? Sama dengan julus, sama dengan ku'ud. Nyambung.
Suluhiyun yang bangsa suluhi, kelayakan atau kepatutan. Qadimun yang qadim. Maksudnya qadim lawannya hadis. Oh. Wa dan bermula ta'alluq suluhi qadim. Solahiyatuha itu kepatutannya atau kelayakannya. Kudrat fil azali dalam zaman azali. Zaman azali itu zaman dahulu. Zaman dahulu kala, pokoknya tidak ada awalnya. Suluh layak patut lil ijadi untuk mewujudkan, wal i'dami dan mentiadakan. Fahiyya maka bermula kudrat solihatun itu patut, itu layak fil azali dalam zaman azali. Li antujida supaya bahwa mewujudkan apa kudrat Zaid dan pada Zaid diwujudkan tawilan pada yang panjang, tinggi. Masa orang panjang ya tinggi lah. Au qasiron atau kuntet. Lu kan ngeliatin? Lah qasir. Lah emang kan pendek. Nah kalau pendek bahasa ini, kalau bahasa kita makan kuntet. Apa maksudnya? Nih perhatikan. Kayak tadi Allah mewujudkan hujan sebagaimana Allah mengadamkan hujan. Itu tadi disebut apa namanya? Ta'alluq tanjizi hadis. Nah, Allah juga mempunyai ta'alluq kudratnya Allah. Kudratnya Allah, sifat kudratnya Allah juga mempunyai ta'alluq namanya suluhi qadim. Ini zaman dahulu. Ya kan? Kan Allah udah membuat skenario besar. Umpamanya Paiman mempunyai anak Parlan. Parlan mempunyai anak Paijan. Paijan kawin sama Paijah. Paijah mempunyai anak namanya Painem. Umpamanya. Loh Paijah, Painem ini loh. Ketika lahir, dia apakah lahir di Eropa? Apakah lahir di Asia? Asianya kok mana? Apakah di Arab, apakah di Cina, apakah di Singapura, atau di Singaparna? Oh, paham nggak? Nah tiba-tiba, ya kan lahirnya di Bekasi umpamanya, ya kan? Nah begitu lahir si Painem ini entah tinggi, entah semampai. Lu ngerti semampai gak? Semeter kagak sampai. Ah norak lu. Ya gak? Lu kan semeter semampai lu. Semeter kagak sampai. Paham? Nah itu disebut suluhi. Ta'alluq suluhi qadim zaman dahulu. Waktu masih ada zaman arwah. Allah telah menetapkan si A ini harus lahirnya di Bekasi. Ya kan, pas musim hujan, ya enggak. Kemudian dia kondisinya tinggi atau kuntet dan lain sebagainya. Ah itu namanya ta'alluq suluhi qadim. Nyambung? Oh begitu. Awit ta'alluqu wa ta'alluqu tanziziyu dan bermula ta'alluq tanjizi. Ta'alluq yang sifatnya realisasi, mukhtasun itu tertentu bil hali dengan keadaan, alladzi yaitu hal, alaihi yang itu tetap atas alladzi, zaidun bermula zaid. Nah ta'alluq tanjizi itu khusus dengan keadaan yang mana melekat pada seseorang, umpamanya zaid. Ya udah. Ta'alluq tanjizi hadis umpamanya berkenaan dengan Zaid. Oh Zaid ternyata lahirnya di Cilincing. Ya kan? Badannya kecilnya kerempeng. Nanti doyan makan. Tiba-tiba badannya gede kak jadinya. Paham maksudnya? Itu ta'alluq tanjizi. Itu berhubungannya adalah dengan hal. Oh, nyambung? Oh, fi'li itu kan hal. Oke lanjut dikit. Ada tamu soalnya. Wa'lam dan ketahuilah siapa kamu.
annal kudrata pada sesungguhnya kodrat, sifat kudrat, la tata'alaku itu tidak berta'aluk apa kudrat illa bil mumkinati kecuali dengan perkara-perkara yang mungkin. Mungkin ya, nggak wajib, nggak mustahil, itu mungkin. Nanti ada bakasannya. Fala tata'alaku maka tidak ta'aluk apa kudrat bil wajibati dengan sifat-sifat wajib. Kadzatihi ta'ala dengan seperti zatnya Allah Ta'ala. Wasifati dan sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Wala bil mustahilati dan tidak dengan perkara-perkara yang mustahil. Kasyariki seperti syarik sekutu. Lahu Ta'ala bagi Allah Ta'ala. Lianna sya'nal kudrati karena sesungguhnya keadaannya kudrat. Al-ijadu itu mewujudkan, wal i'damu dan i'dam mentiadakan. Wa dzatuhu ta'ala dan bermula zatnya Allah Ta'ala maujudatun itu maujud. Wa sifatu dan bermula sifat-sifatnya Allah kadzalika itu seperti itu maujudatun. Wa ijadul maujudi dan bermula mewujudkan perkara yang sudah maujud. Mukhalun itu mukhal. Lah kok mukhal? Lima karena alasan fihi yang itu tetap di dalam ma min tahsiril hasili nyatanya dari menghasilkan perkara yang sudah hasil. Fala tata'allaku maka tidak berta'alluq apa kudrat biwujudihi ta'ala dengan wujudnya Allah Ta'ala. Wala bi'idamihi dan tidak dengan mengikdamkannya Allah. Lianna i'damahu ta'ala karena sungguhnya mengikdamkannya Allah Ta'ala mustahilun itu mustahil. Lima karena alasan yalzamu yang tetap alaihi atas ma minal fasadi nyatanya dari kerusakan. Dia perhatikan kudrat itu ta'aluknya sama mumkinat. Tuh, catat baik-baik. Kudrat no piaran siapa no? No piaran kamu usir. Tikus barusan masuk kamar mandi itu. Kudrat itu ta'aluknya hanya pada mumkinat. Perkara-perkara yang tuh. Nyambung nggak? Udah pergi? Alhamdulillah. Jadi kan gue nggak sengaja bersin. Jadi yang ngantuk jadinya melek. Lu ngantuk Dut? Loh. Kudrat ta'aluk kepada perkara yang mungkin. Jadi kudrat tidak ta'aluk kepada wajibat. Alhamdulillah. Tidak juga mustakhilat. Perkara-perkara yang mustahil. Enggak. Ini catatan. Apa maksudnya kudratnya Allah ta'aluk kepada perkara yang mungkin? Oh. Mungkin itu nggak ada kaitannya wajib, nggak ada kaitannya mustahil. Ngerti? Nah itu tadi bakasannya. Fala tata'alaku bil wajibat kadzatihi ta'ala wa sifatihi. Perkara-perkara yang wajib seperti zatnya Allah, termasuk sifatnya Allah. Jadi sifat kudrat nggak berta'aluk kepada zatnya Allah. Zatnya Allah udah mawujud. Nah kenapa mesti harus diwujudkan? Mewujudkan perkara yang mawujud itu sama dengan tahsilul hasil. Menghasilkan perkara yang sudah hasil. Loh, nyambung. Ya mukhal. Mukhal itu ya mustahil itu. Nah termasuk fala tata'allaku biwujudihi wala bi'idamihi lianna i'damahu ta'ala mustahilun. Kan tadi kudrat kaitannya ta'aluknya kepada mumkinat itu kan
ijad, mewujudkan, dan i'dam, mentiadakan. Ingat gak tadi? Lah kalau zatnya Allah sudah wujud, masa diwujudkan lagi? Mengerti? Mustahil umpamanya. Allah kan mustahil mempunyai anak. Tiba-tiba ada pertanyaan begini, Pak Ustadz, Allah mampu nggak? Mampu itu kan kodrat. Kuasa nggak menciptakan bininya atau anaknya sendiri? Tiba-tiba lu dijebak begitu. Lu dijawab mampu. Masa Allah punya anak, Allah mempunyai bini? Ya kan? Dijawab nggak mampu, masa Allah lemah? Nah, jawabannya apa? Nggak mungkin. Karena ta'aluknya kudrat adalah perkara yang mungkin. Coba maksudnya? Karena Allah, kudratnya Allah nggak berkenaan dengan mustahilat, perkara-perkara yang nyambung nggak? Tuh begitu. Jangan dikejar aja kemudian kelimpungan. Awal mustahilu, terusnya apa? Ma'dumun. Wal mustahilu, dan bermula perkara yang mustahil. Ma'dumun itu sudah tidak ada. Fala yumkinu, maka tidak mungkin apa idamuhu, mentiadakan mustahil. Nah itu udah ada tuh. Faidha qala, maka apabila bertanya laka kepada kamu, siapa qailun, penanya, halillahu qadirun, halillahu, apakah bermula Allah itu qadirun, kuasa, ala ayat takhidha, atas bahwa menjadikan siapa Allah syarikan pada sekutu, au zaujatan atau istri, au waladan atau anak. Kalau ada orang tanya kepada kamu, Allah mampu enggak? Fala takul, maka jangan berkata siapa kamu lahu kepada qail, huwa qadirun ala dzalik. Huwa bermula Allah itu qadirun, zat yang kawasa, ala dzalika, atas itu, menjadikan syarik zaujah atau walad. Lianna dzalika, karena sesungguhnya itu ittikhadhu syarik wa zaujah wal walad mustahilun, itu mustahil. Wal kudratu, dan bermula kudrat, la tata'alaku, itu tidak berta'aluk apa kudrat bi dengan mustahil. Wala takul, dan jangan berkata siapa kamu lahu kepada qail, laisa biqadirin, laisa tidaklah ada siapa Allah itu biqadirin, dengan zat yang kawasa. Kalau kamu jawab laisa biqadir, li annaka, karena sesungguhnya kamu itu tutsbitu, telah menetapkan siapa kamu lahi bagi Allah al-ajza, pada sifat apes atau lemah. Wal ajzu, dan bermula sifat apes alaihi ta'ala, atas Allah ta'ala, itu mukhalun. Wa innama taqulu, dan bahwasanya berkata siapa kamu kepada qail tadi, berkatanya begini, hadza mustahilun. Hadza bermula ini, menjadikannya Allah sekutu, istri ataupun anak, itu mustahilun, mustahil. Jangan ngelamun aja lu ara. Disimak kitabnya. Lu punya kitabnya enggak? Lah iya, malah ngelamun baik. Wa qudratuhu ta'ala, dan bermula kudratnya Allah ta'ala, la tata'alaku, itu tidak berta'aluk apa kudrat bil mustahili, dengan perkara yang mustahil. Fatanabbah, maka ingatlah siapa kamu lidzalika, terhadap itu. Qudratu ta'ala la tata'allaku bil mustahil. Faqudratuhu ta'ala, maka bermula kudratnya Allah ta'ala, la tata'allaku, itu tidak bertaluk apa qudratuhu illa bil mumkinati, kecuali dengan perkara-perkara yang mungkin. La bil wajibati, tidak dengan perkara yang wajib. Wala bil mustahilati, dan tidak dengan perkara-perkara yang mustahil. Oke, nyambung ya? Udah, lagi ada tamu. Ya udah, situ dulu dah. Itu pisang perempuan gak mau emang goreng atau ngerebus? Oh no, pisang kepok enak banget. Bagaimana? Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.